intensitas matahari lebih tinggi dan panasnya terus menerus. Jadi bentar, lihat sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Oripod Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu serta penonton atau pemirsa dimanapun berada. Obrolan ringan podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu seputar kesehatan, gaya hidup, dan pelayanan rumah sakit. Bersama saya, Fahmi, akan memandu acara obrolan ringan pada hari ini. Sahabat sehat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, kami akan membahas seputar kesehatan dengan tema kesehatan kulit di daerah tropis. Bersama narasumber kita, Dr. Vidya Hana Dwi Ayunintias, Master of Science, spesialis dermatologi dan venerologi. Nah, spesialis dermatologi dan venerologi ini juga sama dengan spesialis kulit kelamin. Nah, kenapa? Karena ini gelarnya diperbarui sesuai dengan peraturan. Assalamualaikum Dr. Vidya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fahmi. Bagaimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mas Fahmi juga? Alhamdulillah dok, saya juga sehat, semangat. Semangat. Yeah. Nah, perlu sahabat Oripod ketahui bahwa narasumber kita hari ini Dr. Vidya adalah dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Dr. Vidya ini baru bergabung dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu sejak bulan Oktober tahun 2022. Dan Dr. Vidya ini juga termasuk dokter spesialis golongan yang masih muda sama Dr. Emma kemarin, Dok. Iya. Iya, benar ya, Dok ya? Yeah. Nah, baik, langsung ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang kesehatan kulit di daerah tropis. Sahabat Oripod atau pemirsa dimanapun berada, orang yang tinggal di negara tropis memiliki masalah kulit tersendiri. Berbeda dengan negara subtropis yang memiliki 4 musim. Negara tropis memiliki iklim yang lebih panas karena di negara tropis intensitas sinar matahari lebih tinggi dan panasnya terus-terusan. Jadi kita lebih mudah berkeringat, sementara kulit yang berkeringat cenderung lebih sensitif. Nah, Dok, berbicara tentang topik kesehatan kulit di daerah tropis, masalah apa saja yang bisa ditimbulkan dari kondisi iklim tropis ini, Dok? Ya. Monggo, Dok. Terima kasih Mas Fahmi. Yes. Alhamdulillah senang banget bisa gabung juga di podcastnya PKU ya. Alhamdulillah saya dapat kesempatan di sini. Iya, jadi memang topiknya menarik juga, bahwa topik untuk kesehatan kulit di daerah tropis itu mencakup semua ya, masyarakat Indonesia tuh kita semuanya itu ada di daerah tropis. Kita tahu sendiri bahwa kalau di daerah tropis itu tadi juga sudah disebutin sama Mas Fahmi, mataharinya tuh 12 jam tuh kita dapat gitu ya. Mataharinya kan 12 jam tuh ada terus gitu. Kalau di negara subtropis itu mungkin mataharinya cuma 6 jam, 8 jam nanti udah ganti jadi malam ya. Kalau di kita kan paparan sinar matahari itu pasti lebih banyak. Nah, problemnya udah dari situ, dari kondisi yang matahari yang lumayan banyak intensitasnya, sudah kita tahu bahwa satu masalahnya adalah dari suhu yang panas, kemudian dari kelembapan, dan yang kedua lagi memang karena walaupun kita tahu bahwa kita cuman punya iklim tuh cuman punya musim kemarau sama musim hujan kan, memang cuma ada betul, itu. Tapi di setiap harinya itu perubahan intensitas UV itu dia sangat bervariasi dan kita merasakan itu tiap hari gitu. Jadi problemnya mulai dari yang paling ringan, dari kayak paparan sinar matahari itu sendiri, dia menyebabkan keradangan seperti kayak mulai yang paling ringan hanya semacam iritasi, kemerahan seperti itu, sampai yang agak berat bisa sampai sunburn atau luka kulit terbakar. Yang paling berat lagi khawatirnya bisa menyebabkan kerusakan sampai derajat yang dalam sehingga menyebabkan kanker. Itu bisa. Wah, sampai kanker ya, Dok? Bisa sampai kanker kulit. Nah, itu dia. Terus tadi sudah disebut juga kondisi berkeringat, lembab. Dari suhunya saja, kelembapan itu sendiri itu sudah modal buat pertumbuhan kuman dan jamur dan mikroba itu tuh seneng banget gitu, seneng banget ada di suhu kita tuh suka banget gitu. Jadi
ditambah dengan tadi mudahnya iritasi kulit, kemudian banyaknya paparan mikroba, ya otomatis infeksi itu akan sangat gampang. Sangat gampang. Betul, Gitu. Iya. Jadi itu tadi dari mulai gampang iritasi, kemudian infeksi, terus satu lagi nih, ini yang mulai banyak didengungkan ya, gencar-gencarnya Iya. aging. Oh, aging. Ternyata kita yang banyak kena paparan sinar matahari itu kulitnya cenderung lebih kering, kusam, lebih gampang aging akhirnya gitu, banyak radang, banyak iritasi, akhirnya jadi lebih gampang aging. Terus tambah lagi flat, hitam, jadi mukanya ada bercak-bercak hitam. Kenapa kok kayak gini? Nah itu juga salah satu pencetusnya tuh UV, sinar UV matahari. Nah kita modalnya banyak ini untuk yang ke arah situ gitu, ya. Betul. Nah, mungkin mengapa sih Dok orang di daerah tropis ini sering terkena infeksi itu, Dok? Iya, jadi tadi saya sebutkan sekilas ya. Kalau untuk kayak tubuh kita ini kan suhunya sekitar berapa ya, normalnya 35, 36 gitu ya. Kalau pada saat ada paparan sinar matahari yang lebih, otomatis suhu tubuh kita agak naik sedikit gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu kita akan banyak berkeringat, kelembapannya naik. Suhunya itu cocok buat kuman-kuman itu untuk berkembang biak tuh cocok. Sangat cocok Jadi ya, bakteri itu akan suka gitu. Sehingga memang manifestasi seperti infeksi jamur, infeksi bakteri itu akan banyak sekali. Kasusnya nggak jarang, jadi pasti ada, setiap hari tuh pasti ada pasien dengan kondisi yang infeksi seperti itu. Bahkan yang awalnya tidak ada infeksi sekalipun, hanya sekedar penyakit alergi atau apa, seringnya ketumpukan gitu. Ketumpukan dengan infeksinya itu. Jadi akhirnya penyakitnya double. Gitu. Iya, siap Dok. Baik, selanjutnya Dok, jenis infeksi apa saja dan bagaimana manifestasi klinisnya, Dok? Oke. Mungkin ini bisa jadi apa ya? Pengetahuan juga buat teman-teman ya. Kalau menemukan yang seperti ini, kira-kira ini apa gitu ya, maksudnya tuh biar aware gitu. Kalau yang namanya infeksi bakteri, kita membedakan antara ini infeksi bakteri kah atau jamur kah atau ini karena parasit. Nah itu tuh kita harus mulai aware juga. Jadi kalau infeksi bakteri itu cenderungnya dominannya rasa sakit, nyeri. Ya, karena apa? Jadi prosesnya itu adalah ketika si kuman ini nempel ke kulit, kemudian tubuh kita itu berusaha untuk melawan, gitu. Respon imun kita berusaha untuk melawan. Nah, terjadilah suatu reaksi peradangan. Nah, peradangan itu maka akan muncul kemerahan, bengkak, kemudian rasa nyeri, kemudian bisa menghasilkan cairan-cairan eksudat yang nanti kita sebut dengan seperti nanah, karena itu hasil debrisnya seperti itu. Jadi manifestasinya kalau infeksi kulit karena bakteri, biasanya kita temukan kulitnya bengkak, merah, terus ada nanahnya. Kalau ada lukanya kotor, pasiennya ngeluhnya sakit gitu. Kalau infeksi karena jamur, nah ini yang agak tricky, karena kadang-kadang infeksi jamur itu sulit dibedakan sama kondisi eksim atau alergi biasa gitu. Nah kalau yang khasnya infeksi jamur itu karena dia itu sifatnya si jamur itu nempel dan dia berkembang di atas kulit, sama kalau kita tumbuhkan jamur itu di media kultur ya, kalau kita di laboratorium kita tumbuhin jamur itu dia tumbuhnya itu melebar, bentuk lingkaran gitu, dari semakin bentuk lingkaran, kecil, Dok. bentuk lingkaran, bentuknya kayak dari diameternya kecil tambah besar. Itu juga sama, jadi di kulit juga seperti itu, Dok. Betul, jadi bentuknya kecil, bulat, lama-lama kok tambah lebar, besar. Betul. Nah jadi kalau kayak gitu itu gambarannya khas ke jamur. Nah tapi biasanya karena ini manifestasinya biasanya gatal banget ya, jadi dibandingin sama yang bakteri tadi kan sakit, gatal banget tuh orang cenderung nggak ke dokter, tapi aku obatin sendiri. Sendiri, Dok, ya, Ma? Mereka akan ngobatin entah dengan apa, kemudian makin tertutupi itu gejala itu. Jadi dia kayak terkamuflase. Gitu. Jadi bisa jadi dia jadi ketumpukan sama iritasinya tadi, Dok, ya. Jadi gambarannya nggak khas lagi seperti itu. Betul.
Kalau yang investasi parasit, nah saya nyebutnya investasi ya, karena bukan infeksi. Jadi parasit itu kutu maksud saya. Nah, kutu itu ada kutu yang datang gigit pergi, ada yang kayak gitu. Ada kutu yang saking kecilnya dia masuk ke dalam kulit, udah dia diam di situ, dia menghasilkan bertumbuh di situ ya, dia di situ di bawah kulit gitu. Itu yang banyak banget justru. Itu namanya kita sebut skabies atau gudik. Skabies. Itu banyak banget udah di sini udah kayak apa ya istilahnya udah umum banget pasien punya penyakit seperti itu. Memang nggak bahaya sih, tapi ngerepotin banget itu penyakitnya karena sangat menular. Nah, itu gambaran klinisnya adalah bintil-bintil kecil merah gatal banget. Yang pertama kena adalah kulit-kulit yang tipis. Jadi misalnya kayak di pergelangan tangan yang sebelah dalam, di sini dok. Di ketiak, kemudian di sela-sela jari. Dia paling suka situ karena dia bisa makan kulitnya. Jadi kutu ini sukanya makan bagian kulitnya. Gitu. Jadi itu mungkin perlu lah teman-teman mungkin bisa mulai aware. Aku ada nggak ya yang kayak gitu? Gitu. Mungkin saya juga pernah dok kayak gitu, kulit di sini gitu. Udah sembuh ya sekarang ya. Alhamdulillah dok, iya. Oke. Baik, nah itu jadi selanjutnya untuk pertanyaannya, bagaimana penanganan awal infeksi kulit? Nah, perlukah untuk ke dokter spesialis kulit dok? Ya kalau untuk kasus-kasus yang masih awal infeksi itu nggak apa-apa, nggak usah langsung harus ke spesialis ya. Jadi nggak apa-apa. Misalnya teman-teman udah tahu loh, ini kok kayaknya aku ada infeksi ya, kok kayaknya ini ada yang ada nanahnya, ada lukanya. Mungkin pertolongan pertamanya setidaknya kita mencegah perburukan atau pertambahan infeksi, yaitu dengan cara membersihkan. Membersihkannya jangan yang invasif, jangan juga yang iritatif. Maksudnya invasif di sini misalnya kayak ada bisul dicongkel, dipecahin sendiri pakai jarum. Nah, itu tuh jangan kayak gitu. Terus menggunakan bahan iritatif itu juga nggak boleh. Misalnya ini saya kasih air panas, ini saya kasih air suruh. Nah, itu nggak benar, nanti malah nambah penyakit. Di masyarakat sepertinya kayak gitu. Nah, mungkin itu sebetulnya perlu dihati-hati. Betul, memang di situ ada antiseptiknya. Tapi penggunaannya harus benar-benar hati-hati karena kalau iritasi bukannya dia menghilangkan mungkin infeksinya hilang sementara tapi dia buka luka baru gitu. Nanti luka baru kemasukan lagi sama yang lainnya, jadi masalah lagi. Itu. Nah, jadi satu, bersihkan aja dengan menggunakan air air matang ya, usahakan air matang. Air matang yang suhunya sama dengan suhu tubuh atau dingin nggak apa-apa, jangan ambil air panas. Kalau ada air infus boleh pakai air infus, dibersihkan di situ. Menggunakan antiseptik juga boleh pakai betadine gitu nggak apa-apa. Nggak usah terlalu sering, 1 kali 2 kali sehari cukup. Terus jangan digosok. Jangan digosok. Jangan karena saking semangatnya dibersihin pakai gitu. Pakai sabun pun nggak apa-apa. Pakai sabun juga boleh. Tapi sekali lagi jangan digosok dan jangan kayak terlalu sampai sering bisa over gitu ya dok ya. Karena itu nanti bikin luka baru itu tadi ya. Jadi cukup seperti itu. Kalau misalnya memang nyeri-nyeri banget untuk infeksi bakteri, boleh minum obat anti nyeri, anti radang yang biasa diminum. Kalau 2 hari 3 hari tidak membaik, itu berarti daya tahan tubuhnya nggak mampu untuk mengcover. Nah, itu perlu bantuan. Silakan untuk ke dokter. Ke dokter gitu. Nah, itu teman-teman ya, mohon dicermati tadi dokter apa yang dianjurkan sama dokternya. Bisa datang ke dokter ya kalau misalkan tidak bisa ditangani dengan sendirinya. Nah, gitu. Ya, selanjutnya dok, mengapa kulit kita cenderung mudah hitam? Bila ada radang atau terkena sinar matahari mudah jadi flek. Nah, ini kayak tadi ya dok ya. Gimana dok ini? Iya, mungkin gini. Kalau kalau kita mungkin taunya sekarang tipe kulit itu adalah tipe kulit kering, berminyak, campuran gitu ya, yang sering kita tahu yang kayak gitu. Oke, itu juga tipe kulit juga. Tapi ada tipe kulit yang perlu diketahui, namanya tipe kulit Fitzpatrick. Penemunya namanya Fitzpatrick. Namanya orang itu ya dok? Namanya orang Fitzpatrick. Nah, dia bikin tipe kulit itu 1 sampai 6. Di mana itu berdasar pada kemampuan kulit untuk
berespon terhadap sinar matahari, terhadap paparan sinar UV tadi. Makanya kita ini banyak ngobrolnya ke arah matahari nih, karena matahari, itu memang, betul. Itu masalah utamanya ada di situ. Nah, jadi kalau tipe kulit 1 itu dia adalah kulit yang selalu ya, bukan hampir, selalu burn, selalu terbakar kalau kena sinar UV, tidak pernah tan atau istilahnya menghitam, menggelap. Itu tipe kulit 1 tuh yang bule-bule itu, Mas. Bule-bule ya, Dok? Bule-bule itu loh yang rambutnya blonde, yang rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih. Nah, itu tipe 1. Itu tipe 1. Dia kalau misalnya dia berjemur, dia nggak bakalan hitam. Nggak bakalan hitam gitu. Dia merah kayak udang. Gitu, ya. Jadi dia merah, kulitnya merah, dan itu sakit biasanya dia. Nah, kalau kita orang Indonesia itu yang kulitnya kuning langsat sampai range-nya sawo matang gitu ya, itu kita masuknya di Fitzpatrick 3 atau 4. 3 atau 4? Nah, 3 itu 50-50, dia bisa burn, dia bisa tan gitu, dia bisa menghitam. Kalau yang tipe 4 banyak tannya. Banyak tannya malah ya, Dok? Gampang gosong, maksudnya gosong istilah kita tuh gosong tuh bukan sunburn ya, istilah orang Indonesia tuh gosong, kulitnya tuh hitam jadi gitu gelap, jadi kusam. Itu. Nah, memang karena kita tipenya di situ, jadi kecenderungan kita untuk menggelap itu jadi lebih besar daripada orang yang tipenya tipe kulit 1 gitu. Kalau untuk orang-orang Jepang, orang Korea kayak gitu-gitu yang putih-putih itu tipenya geser ke sini, tipe kulit 2 gitu ya. Tipe 2 gitu. Walaupun dia juga masih bisa sedikit ada tannya bisa, tapi nggak segampang kita. Gitu. Nah, itulah mengapa kita juga gampang kalau misalnya habis jerawat nih, misalnya yang paling simpel nih, ada radang jerawat, kok sembuhnya kok ada hitamnya ya gitu. Jadi kita memang punya kecenderungan ke situ. Makanya kalau ada jerawat jangan dikelopek-kelopek. Sama kayak saya, Dok. Nah, tambah hitam nanti. Gitu jadinya. Karena memang kita nature-nya seperti itu. Kalau kita berjemur nih di pantai gitu ya, bareng sama bule gitu ya, 1 jam, dia kok nggak hitam, aku yang hitam gitu. Ya karena memang beda kulitnya gitu. Jangan iri ya, jangan insecure iri. Nanti Jangan iri sama yang bule, karena sebetulnya semua tuh ada lah, Allah itu sudah ngasih mana yang positif, mana negatifnya. Betul. Walaupun kita gampang hitam, tapi kita tuh lebih protected terhadap kanker sebetulnya daripada dia, daripada yang daripada yang tipe kulit 1, 2 itu tadi. Jadi yang tipe kulit 3, 4, 5, 6 itu dia semakin jarang untuk terkena kanker kulit. Jadi itulah Allah tuh sudah naruh kita di tempat yang paparan sinar UV-nya paling tinggi. Tapi kulit kita tuh nggak gampang kena kanker. Itu satu kelebihannya di situ ya, Dok ya. Gitu. Betul. Nah, itu. Jadi nggak usah iri, ya, sahabat Oripot ini. Ada kelebihannya sendiri. Nah, itulah. Betul. Nah, itu anjuran dokter itu sangat bermanfaat sekali ini. Baik, selanjutnya Dok, membahas paparan sinar UV nih. Paparan sinar UV seperti apa yang berbahaya dan apa yang tidak berbahaya. Nah, kemarin kan ada musim Covid nih, Dok. Justru kita disarankan untuk berjemur. Nah, ini gimana, Dok? Enggak. Iya, bukan berarti terus kita kayak vampir nggak mau keluar ya. Nggak mau keluar ya, Dok, yang malah berdiam diri. Ya tetap harus ketemu matahari itu tetap. Memang gimana, betul bahwa manfaatnya sinar matahari itu banyak. Bahkan untuk kasus-kasus penyakit kulit pun kita juga mengobatinya dengan menyuruh pasien untuk berjemur. Jadi ada kasus-kasus yang seperti itu, psoriasis, autoimun. Berjemur biar mengurangi keradangannya. Jadi memang sinar matahari pada dosis yang sesuai itu akan membantu ke vitamin D, itu metabolismenya jadi bagus. Vitamin D-nya nanti efeknya ke sistem imun jadi itu keradangan jadi berkurang dan banyak manfaat-manfaat yang lainnya juga. Jadi kita tetap membutuhkan sinar matahari. Sempatkan juga untuk berjemur, cuman tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya mau berjemur itu tergantung area sebetulnya ya. Secara spesifiknya sih tergantung area. Tapi mungkin kalau saya generalisir, kalau di Indonesia itu kita pilih jam antara jam 8, 9, 10 ya, dimana itu UV indeksnya itu moderate ya. Jadi moderate tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi sampai membahayakan. Jadi antara jam 8, 9, 10
itu berjemur 5 menit sampai 10 menit aja. Sudah cukup, Dok? Sudah cukup. Iya. Dengan frekuensi mungkin 3 kali seminggu aja cukup. 3 kali seminggu. Jadi nggak iya. usah terlalu lama, nggak Iya. usah terlalu banyak juga. Gitu. Usahakan ya tidak usah sampai harus melepas semua pakaian nggak ya, Iya, tapi nggak perlu ya, Dok, nggak ya, itu. usah. Tapi di apa ya, mungkin dioptimalkan kayak lengan, kaki, Iya. biar terbuka terpapar sinar Agar- UV. oh, baik. Nggak masalah. Gitu. Tapi nanti tetap kalau sudah berjemur, Iya. ada nih yang aktivitasnya tetap di luar rumah terus sampai berjam-jam. Nah, itu. Nah, kita ya jangan lupa harus ada Iya. proteksinya. Kalau memang berjemur tadi kita memang diniatin untuk dapetin sinar Sinar UV 5 iya. menit, oke. Kalau lebih dari itu, jangan lupa harus pakai proteksi. Proteksi ya, Dok? Bisa menggunakan misalnya kayak sunblock, perlindungan-perlindungan yang kayak pakai payung, pakai itu tuh juga perlu ya, gitu. Dok? Iya, gitu. Iya, iya. Nah, itu. Baik, selanjutnya lagi untuk proteksi terhadap sinar UV. Nah, ini sama ini. Ini menggunakan sunblock. Bisa dijelaskan tentang sunblock itu, Dok? Iya. Iya. Jadi memang kalau sunblock itu penting ya, Iya. kita harus pakai gitu. Apalagi untuk kita yang memang setiap hari keluar rumah. Perlu dibedakan. Pertama gini, untuk perlindungan terhadap sinar UV itu ada yang fisikal, ada yang chemical, fisik sama kimia. Oh iya. Yang fisik itu ya tadi yang pakai payung, pakai Oh, topi gitu Iya, ya, iya. harus pakai perlindungan. Kalau yang kimiawi sunblock. Sunblock. Istilahnya iya. begitu. Sunblock pun mungkin kalau teman-teman mau lihat di pasaran yang mana nih gitu Iya. kan, yang banyak banget mereknya gitu. Sunblock itu sebetulnya ada 2. Jadi ada sunblock, ada sunscreen. Iya. Nah, yang mana gitu. Sunblock itu dia fungsinya dia melapisi. Melapisi. Blok ya, ngeblok. Iya, Jadi dia iya. nutup. Kalau diolesin di atas kulit tuh maksudnya dia nutupin, Iya. memantulkan sinar UV yang mau masuk ke kulit, dipantulin Dipantulin. keluar. Oh. Iya, iya. Kalau sunscreen beda, dia Iya. menyaring atau memfilter gitu. Jadi supaya sinar UV yang masuk ke kita tuh nggak sampai yang membahayakan. Oh, gitu ya. Yang mana yang lebih bagus? Lebih bagus, ya. Yang Mana sunblock tuh? tentu saja. Sunblock ya, Dok, Sunblock. pastinya. Cuman Iya. itu tadi karena dia fungsinya adalah ngeblok ya, nutup. Yang sifatnya nutup otomatis dia pasti berat di kulit. Iya. Berat, kemudian dia lengket Iya. rasanya. Satu lagi warnanya tuh putih gitu, warnanya Putih, tuh putih Dok. dan susah untuk disatuin sama kulit, susah untuk di Oh. jadi secara kosmetik tuh orang nggak suka biasanya. Iya, iya. Sunblock itu nggak kurang enak. cocok ya, Dok? Gimana? Iya, gitu Dan ya. kemudian dia juga karena dia nutup ya, Iya. kadang-kadang pori-pori terganggu, Oh. bisa komedogenik, bikin Oh. jadi gampang jerawat. Iya, iya. Tapi memang secara fungsi ke sinar UV-nya sunblock itu paling oke. Oke ya, Dok ya. Oh, Paling baik lah ya, Dok. Iya, tapi kalau sunscreen beda. Iya. Beberapa sudah dimodifikasi dia jadi water base. Oh. Jadi dia enteng, Iya, iya. terus dipakainya juga nggak nyumbat pori, Oh, enak, iya. nggak lengket. Orang-orang biasanya milih itu. Kebanyakan milih itu. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga ya, Dok ya. Nggak apa-apa Terserah juga. ya, Dok ya. Yang penting dipilih ini SPF. Pernah Oh, lihat ya SPF-nya. Mas ya? Pernah kayaknya, Dok. Kalau kayaknya di body lotion gitu, Dok. Iya itu Iya. di kemasannya tuh iya, ada SPF-nya. itu. Heeh. Nah itu, jadi kita milihnya berdasarkan SPF. Iya. Terserah itu mau sunscreen atau sunblock, kita lihat SPF-nya. SF-nya. Nah, Iya. SPF untuk kita tuh sekitaran 30 minimal. Pilih yang Minimal 30, minimal Dok. 30. Oh. Itu. Iya, iya. Jadi Itu 30 udah paling tinggi atau gimana, Dok? paling rendah. Oh, paling rendah Bukan, itu? maksudnya ada lagi yang lebih rendah ya. Oh, lebih Jadi rendah kayak lagi ya, Dok ya? 15 itu ada. Iya. SPF itu 15, 30, 35, 50 gitu. Oh, ada yang lebih tinggi Jadi lagi, Dok ya? kalau ngitung SPF tuh sebenarnya gini. Gimana, Dok? 30 itu adalah, jadi SPF itu sun protecting factor ya. Iya. Itu adalah indikator berapa lama kita bisa menggunakan si salep itu, si lotion itu Lotionnya, ya. tanpa harus mengulang lagi. Jadi gini, kalau dia tulisannya SPF 30, Iya. berarti Anda bisa menggunakan si krim itu, Iya. misalnya jam 8 gitu Anda Iya. oleskan, Anda bisa nggak ngolesin lagi sampai 300 menit. Jadi 30 dikali 10. 300 menit. 300 Iya. menit berarti bisa tahan sekitar 5 jam. Betul, iya. Berarti 5 jam 8 nanti tambahin 5 jam, jam 1 Anda harus olesin lagi. Oh, gitu, Dok. Karena kalau nggak gitu, kulitnya akan gampang burn setelahnya. Oh, terbakar ya, Dok. Jadi kulitnya terlindungi selama 5 jam. Iya, Tapi iya. nanti jam ke-6 ke-7 dia Harus sudah pakai. harus pakai lagi. Iya, iya.
Kalau SPF-nya 50 berarti bisa berapa, Mas? Bisa 50 kali 10 tadi 500. 500 berarti Nah, dia iya. boleh ngolesin Kira-kira lagi 6 jam dok. lebih Enggak, dong. 8 jam. 8 jam Iya. berarti dia bisa ngolesin lagi nanti jam 4 sore. Iya. Gitu. Oh, Jadi gitu. itu cara baca SPF tuh kira-kira Seperti kayak itu ya, gitu. Dok, ya? Gitu. Nah itu bagi yang tidak tahu tadi bisa dicermati ya tadi apa yang dijelaskan sama dokternya. Nah ini mungkin ada pertanyaan dari sahabat Oripod atau komentator yang ada di live YouTube atau Instagram. Ya ini dari Instagram ya Mbak. Oh benar dok, ini saya bacakan ya dok. Dari Instagram, apa itu dermatitis atopik atau eksim? Apakah penyakit keturunan? Bagaimana cara mengobatinya dok? Iya. Iya. Wah ini lumayan ini ya aware sama istilah medis nih. Nah, iya. Dermatitis atopik ya. Jadi kalau dermatitis atopik itu betul ada faktor keturunannya di situ. Ada ya dok. Jadi biasanya dia erat kaitannya sama orang-orang yang memang punya trait atau bakat. Isinya tuh variasi macam-macam. Mulai dari dia bisa gampang alergi ke kulitnya, suka merah-merah di tangan, di kaki kayak gitu. Kemudian yang kedua dia bisa gampang alergi makanan. Ketiga kulitnya kering, cenderung kering. Ada riwayat keluarga yang punya sakit kayak gitu juga. Ada asma, ada biduren. Itu biasanya kayak satu trait, cuman munculnya nggak selalu semuanya bareng di satu orang. Bareng-bareng nggak ya dok? Nah, dermatitis atopik itu adalah bagian dari trait itu. Dermatitisnya, istilah dermatitis adalah radang pada kulit. Atopiknya itu traitnya gitu. Jadi artinya adalah memang ya radang kulit yang muncul pada orang-orang yang memang punya trait itu. Pencetusnya apa? Bisa macam-macam. Kita juga kadang nggak tahu gitu. Orang tuh sendiri-sendiri kayak misalnya apa yang bikin alergi dia gitu. Itu muncul sendiri. Kalau di anak-anak bayi gitu yang masih baru mulai istilahnya mulai ngerangkak, itu munculnya suka di sini di siku, di sini di pipi yang dia suka gosok-gosok. Dia suka ngerangkak kan tangannya dipakai, kakinya dipakai, itu merah-merah semua. Jadi pencetusnya gosokan, gesekan itu. Itu bisa. Jadi kayak gitu. Jadi memang dia radang pada kulit munculnya karena pencetusnya alergi. Karena dia punya bawaan itu. Nah itu untuk menanganinya ya tadi ada pertanyaan menangani ya. Iya menanganinya. Kalau untuk menanganinya secara alerginya sulit ya. Sulit dok. Kalau alerginya ya, masa ngilangin alergi itu sudah given gitu loh mas. Maksudnya kita punya alergi asma misalnya gitu. Ya udah kita emang punya asma gitu. Nanti kalau ngilanginnya paling kita ngilangin gejalanya saja, ngilangin frekuensinya agar tidak terjadi. Supaya tidak terjadi, tidak kumat-kumatan. Itu juga sama. Dermatitis atopik juga begitu. Seperti itu. Jadi kalau ada radang, kita obatin radangnya dengan menggunakan obat topikal dulu, obat oles dulu. Kalau itu nggak mempan, memang bisa beralih ke obat yang lebih sistemik. Gitu, obat minum ya. Tapi kalau pasiennya sudah sembuh, segera kita tes alergi. Nanti kita tes alergi nanti kelihatan. Oh, kira-kira orang ini pencetusnya ini. Jangan ya, jangan deketin itu gitu, supaya dia nggak ganggu. Baik, terima kasih tadi dari sahabat Oripod, komentator dari live Instagram. Nah, ini ada lagi ya mas ya, dari YouTube. Nah ini ada komentator dari YouTube nih dok. Dokter, dari Ilham Sugiharto. Dokter, saya mau tanya, di musim penghujan ini kenapa ya kaki saya itu sering gatal-gatal setelah habis dari kebun? Apakah karena saya alergi sesuatu yang lembab-lembab? Nah, monggo dok. Oke, itu Bapak siapa? Ilham Sugiharto. Pak Ilham, terima kasih pertanyaannya. Ini sebetulnya sudah menyebutkan tuh dua-duanya penyebabnya tuh. Yang saya nggak tahu yang mana. Jadi penyebabnya bisa satu dari kelembapan itu, yang kedua alergi. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kelembapan itu bisa mencetuskan infeksi jamur seperti tadi yang saya sebutkan ya. Infeksi jamur bisa
infeksi bakteri juga bisa, kemudian kelembapan yang sangat itu juga bisa menyebabkan kerusakan barier kulit, jadi akhirnya jadi gampang iritasi itu bisa. Kalau alergi juga bisa mencetuskan gatal, jadi alerginya misal nih alergi terhadap mungkin kalau di kebun mungkin sering kontak dengan material untuk berkebun ya, misalnya kayak pupuk atau mungkin pestisida, itu besar potensinya untuk terjadi alergi terhadap bahan-bahan itu. Alergi terhadap sepatu karet pun juga bisa. Oh, bisa dok? Bisa. Nah, kalau seperti itu memang terjadi, saran saya untuk Bapak ini ya dieliminasi satu-satu. Apa ya kira-kira yang mencetuskan? Oke, kalau kelembapan maka ya jangan lembab gitu, jangan lembab, usahakan jangan lembab. Setelah selesai melakukan aktivitas berkebun segera dicuci, kemudian dikeringkan kakinya. Terus kalau alergi misalnya sama pestisida sama ini, ya jauh-jauh gitu. Usahakan kakinya terlindungi selama melakukan aktivitas yang menggunakan kedua bahan itu. Gitu. Oh gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ilham Sugiarto. Baik, pertanyaan ini selanjutnya dari Mariana Ulfa. Mau tanya dokter, dok, apakah benar makan kacang tanah itu bisa membuat jerawatan? Karena saya sendiri merasa setiap saya makan kacang godok pasti paginya muncul jerawat. Mitos atau tidak dok? Terima kasih. Hubungan antara jerawat sama kacang ya. Jadi memang sampai sekarang itu hubungan antara makanan dengan jerawat itu masih belum jelas mas penelitiannya. Jadi belum ada yang membuktikan secara scientific banget gitu bahwa ini nih berkaitan langsung jerawat dengan salah satu makanan tertentu. Kacang atau gitu ya dok? Belum ada. Nah, cuman yang secara patogenesisnya masih masuk itu adalah makanan dengan glycemic index yang tinggi. Jadi misalnya kayak ya tentu saja ya makanan-makanan yang manis, terus tepung putih ya, jadi kayak apa tuh istilahnya karbohidrat olahan apa sih kayak gitu-gitu. Itu gluten. Jadi yang banyak glycemic indexnya bakalan tinggi itu dia memang secara tidak langsung dia memicu keradangan pada kelenjar. Kelenjar sebum maksud saya. Jadi akhirnya menyebabkan akne, jerawat itu. Karena salah satu patogenesisnya akne itu adalah karena sumbatan kelenjar ini gitu, keradangan kelenjar ini. Nah, itu. Terus kalau tadi omongannya masalah kacang. Betul, kacang itu dok. Gimana? Kalau kacang itu ada yang menyebutkan bahwa orang itu bisa alergi terhadap kacang. Nah, bentuk manifestasinya adalah seperti jerawat. Jadi bisa juga itu karena alergi. Gitu. Nah, kalau memang sudah punya riwayat ya makan kacang terus kemudian jerawatan kacang lagi jerawatan, ada kemungkinan ke situ. Mungkin apa memang alergi? Mengarahnya ke situ ya, Dok. Jadi nggak semua orang yang makan kacang terus nanti jadinya jerawatan. Jerawat ya. Tidak mungkin ya. Nggak semuanya ya, Dok ya. Bisa jadi memang si Mbak ini ada kecenderungan gitu loh. Gitu. Jadi ya memang ya sudah dihindari aja kalau memang punya alergi ke situ sebaiknya ya nggak usah. Tapi saya tidak istilahnya mengkotakkan loh Anda tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Bahkan makanan yang glycemic indexnya tinggi pun juga bukan berarti nggak boleh sama sekali. Makan aja, tapi semua itu always in moderate gitu. Jadi jangan berlebihan. Betul. Gitu. Gitu. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Mariana Ulfa. Tadi udah dijawab sama dokternya ya. Terima kasih. Nah, sebenarnya ini masih banyak sih dok yang tanya-tanya mungkin, tapi karena ini waktu yang kita tidak ada, jadi ini kami akhiri dok untuk pertanyaannya ya dok ya. Maaf ya dok, karena memang ini kita sudah sesuaikan jadwalnya. Netizennya ntar pinter-pinter banget ini. Makanya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman sahabat atau Oripod ini yang mungkin masih penasaran apa yang mungkin jadi unek-unek sahabat Oripod, bisa datang ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan periksa ke dokter spesialis kulit kelamin, yaitu dengan Dokter Vidya. Nah, Dokter Vidya ini dijadwalkan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu hari Senin sampai Kamis, betul ya dok ya? Jam 10 sampai selesai. Nah, bisa daftar langsung atau daftar lewat online.
lewat online bisa melalui aplikasi, yaitu bisa di-download melalui Play Store. Bisa dicari di pencarian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu dan di-download di situ. Nanti di situ dibuka ada menu-menunya untuk login dan pendaftaran serta informasi lainnya. Nah, jadi monggo yang mau berobat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, masalah dengan kulitnya bisa datang ke sini untuk konsul ke Dokter Vidya. Gitu ya, Dok ya. Yeah. Baiklah, pesan terakhir nih, Dok, dari Dokter Vidya, kiat-kiat apakah supaya kita tetap menjaga kesehatan kulit kita di daerah tropis? Monggo. Iya. Monggo. Jadi untuk menutup ya, mungkin karena kita sudah tahu tadi masalah-masalahnya seperti itu. Sebetulnya basic perawatan kulit itu sama ya di mana-mana, di negara subtropis pun juga sama. Cuman mungkin kita tinggal bedakan komposisinya aja. Jadi intinya sih perawatan kulit itu pembersihan atau cleansing, membersihkan, kedua melembabkan atau moisturizing, yang ketiga adalah perlindungan terhadap sinar UV, sun protecting. Jadi semuanya tuh seperti itu sebetulnya, cuman kita pasti harus memilih produk-produk yang sesuai untuk kondisi kita di kulit tropis. Pembersihan menggunakan sabun, sabun yang dikhususkan untuk area-area tertentu, sesuaikan dengan area itu. Sabun muka ya untuk muka, sabun badan ya untuk badan. Nah, jangan sabun badan terus muka. Apalagi jangan yang sampo dipakai ke muka, nah itu jangan ya, jadi sendiri-sendiri. Terus betul tadi ada tipe kulit berminyak, tipe kulit kering. Kalau sudah tahu, boleh pilih misalnya untuk wajah terutama ya, pilih sabun yang untuk tipe kulitnya. Misalnya kulit berminyak pakai sabun untuk kulit berminyak, kulit kering ya pakai yang itu yang untuk kulit kering gitu. Jadi pilih seperti itu. Cuci wajah minimal 2 kali sehari, mandi juga 2 kali sehari. Itu cleansing seperti itu. Terus moisturizing, jangan dikira bahwa karena kita sudah lembab nih maka kulit kita tidak perlu moisturizing. Salah ya. Jadi justru lembabnya kita tuh karena berkeringat. Keringat itu kan air dari dalam tubuh kita keluar. Jadi sebetulnya kulit kita tuh nggak ada airnya, malah kering gitu. Akhirnya kita sebetulnya harus menggunakan moisturizer. Nah, pelembab itu jadi harus pakai. Gunakan pelembab terutama pada area-area yang memang sering terpapar sinar matahari. Misalnya kayak di lengan, di kaki, di wajah itu harus pakai moisturizer. Disesuaikan moisturizernya juga untuk kondisi kulitnya yang seperti apa. Sekarang moisturizer udah banyak banget. Ada yang sampai bisa istilahnya membantu untuk obat untuk fleknya juga, obat untuk jerawatnya juga. Jadi itu kita pilih yang seperti itu. Terakhir sunblock ya, sunblock gunakan sesuai dengan SPF yang diperlukan. Lagi-lagi kembali dipilih sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Jadi kalau kulitnya termasuk yang gampang berjerawat, hati-hati milih sunblock. Kalau untuk kulit kering cenderung lebih aman, pilih sunblocknya lebih aman. Tapi kalau kulit yang gampang berjerawat, sebaiknya konsultasi dulu. Konsultasi langsung ke dokternya. Seperti itu. Baik. Itu aja sih. Terima kasih ya, Dok ya. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali ilmunya. Amin, tadi yang ditanyakan dari sahabat-sahabat Oripot juga. Nah, baik. Nah, ada tambahan, misal sahabat Oripot atau pemirsa yang tidak tahu jadwal dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, dokter spesialis maupun dokter lainnya, bisa dilihat di Instagram. Nanti di situ ada jadwal tentang rawat jalan dokter spesialis dan dokter spesialis lainnya. Jadi itu Dokter Vidya ini juga melayani asuransi BPJS dan umum. Nah, jadi bisa datang ke sini, monggo. Baik, demikian sahabat Oripot demikian sahabat Oripot obrolan ringan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan bagi kita semua. Tetap menjaga kesehatan untuk kita semua. Tetap semangat jaga kesehatan bersama. RSPKU Muhammadiyah Cepu, sigap menangani, ramah melayani secara Islami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan jika ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian dari kami, tim podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, mengucapkan banyak terima kasih kepada Dokter Vidya dan sahabat Oripot atau pemirsa yang telah menonton podcast hari ini. Salam sehat, fastabikul khairat, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Vidya.